presiden yang terbaik menurut abang siapa? Mensejahterakan rakyat lah yang penting. Sebelumnya kami minta maaf. Anies, ada Prabowo, ada Ganjar, kan gitu. Nah kita kan nggak kenal mereka. Kita kenal melalui media aja ya kan Bang. Yang kita lihat setuju sih sama abang, setuju. Aku juga ya presiden, maksudnya gini, aku bisa merasakan keberadaan presiden di negara ini tuh ya memang sekarang ini. Ya ada nggak nih yang bisa teruskan gitu loh? Takutnya malah makin hancur gitu loh. Nih jangankan sumur ini ya, jangankan sumur, kolam kita buat di tengah jalan pun nggak ngatasi banjir gitu loh. Iya serius, karena gini, karena kan kalau kita kan juga pernah belajar ada yang namanya sifat jenuh kan gitu, bilang Pak Prabowo ini pelanggar HAM gitu kan, cuma kan kita cuma bisa baca aja gitu, nggak tahu kan gitu. Assalamualaikum teman-teman, kembali di talk show malam ini. Malam ini kami mau berbincang-bincang tentang politik sebagai seorang awam ini ya. Sebentar lagi kita menjelang pemilihan presiden di tahun 2024. Ini saya mau tanya teman saya bagaimana pendapatnya sebagai orang awam tentang pemilihan presiden ini. Bang, bentar lagi kita pemilihan presiden ini Bang. Menurut abang ini kategorinya yang sesuai untuk Indonesia atau seperti apa? Gimana menurut abang? Ya kalau kita bicara visi misi presiden, mungkin dari tahun ke tahun setiap ada pemilihan Kayaknya sama ya kan? sama, pasti visi misinya ya itu aja lah gitu loh. Tapi kan gini juga, ini yang kita inilah sekarang aku tanya dulu sama abang, kira-kira kalau menurut abang selama Indonesia merdeka lah, presiden yang terbaik menurut abang siapa? Jujur, Ya. aku kalau sebagai orang awam ini Bang, kalau presiden selama ini nyampe ke rakyat, insya Allah sekarang Bang, yang sekarang udah beberapa kali untuk BLT aku dapat juga gitu. Ya. Lagi mungkin pembangunan yang kayak jalan tol dan lain-lain itu memudahkan. Kayak aku kemarin ke Siantar, itu dari tebing itu cuma deket kali gitu. Mungkin sekarang kita masih bayar-bayar, tapi nanti kemudian hari mungkin kan bisa untuk anak cucu kita kan. Kalau aku lihat dari ininya dulu sih sebenarnya, pakai bahasa Medan aja lah, nggak usah resmi kali ya kan. Nyantai aja kita. Pokoknya mensejahterakan rakyat lah yang penting. Jujur dan bagus lah, nggak ada niku-nikunya. Sebelumnya kami minta maaf kalau menyinggung pihak lain, tapi ini pendapat aku ya sebagai orang awam ya kan Bang. Masalah. Ngobrol sih. Ya setuju sih sama abang, setuju. Aku juga ya presiden, maksudnya gini, aku bisa merasakan keberadaan presiden di negara ini tuh ya memang sekarang ini. Ya mungkin ada juga lah yang kalau kita baca yang bagus juga, mungkin sang proklamator udah pasti ya kan. Cuma kan kita nggak ngerasain tuh zaman dia. Kita belum lahir Bang. Cuma dengar aja bahwasanya ya memang keren sih namanya proklamator kan, dia yang memperjuangkan pasti keren gitu loh. Tapi selama saya hidup, yang bisa saya rasakan pentingnya ada kepala negara, terus apa sih fungsinya yang bisa kita rasakan tuh ya sekarang ini memang gitu loh. Udah kerjanya itu nampak gitu, nyata gitu. Nah sekarang yang kita bahas sekarang kan ini
2024 itu akan pemilu, artinya ada pergantian. Nah, yang kita cari itu sebetulnya bukan siapa nih orangnya gitu. Apa nih gitu visi misi ya, enggak, tapi ya saya sebagai masyarakat awam lah, rakyat jelata lah kalau dibilang kan, kira-kira ada nggak nih yang bisa teruskan gitu loh, kan gitu. Karena kalau misalnya dirubah-rubah lagi, sementara kita nih ya udah nyaman dengan kondisi kayak gini, menurut saya ya takutnya malah makin hancur gitu loh, kan gitu. Kalau aku pribadi sih kayak gitu loh. Jadi tentang siapa, Arah ke kamera lah. tentang siapa orangnya gitu kan, ya kita nggak bisa. Ya pandangan saya yang rutin aktivitas saya mungkin melihat media ataupun apa, kan kita kan nggak kenal nih, Iya. ya kan. Calonnya yang kalau saya lihat tuh ada Anies, ada Prabowo, ada Ganjar, kan gitu. Nah, kita kan nggak kenal mereka. Cuma Kita kenal melalui media aja ya kan, Bang? yang kita lihat mungkin, oh dia gubernur, oh dia menteri, kan gitu kan. Nah, terus latar belakang mereka itu kan kita nggak tahu, kita nggak kenal siapa. Yang bisa kita lihat mungkin hasil kerjanya, itu pun yang kita nampak di media gitu kan, hasil kerjanya. Kalau kita pilih, oh ini bagus ya, kita kan nggak kenal, mana bisa kita tahu oh ini bagus. Kalau menurut sejarah mungkin iya ada rekam jejaknya yang bagus, ada yang jelek. Cuma kan itu nggak menentukan gitu loh, nggak menentukan bahwasanya ya orang kan bisa kapan aja berubah. Tapi kan siapa yang tahu dia udah berubah atau belum, kan gitu. Iya kan. Jadi ya kalau aku pribadi, aku nengok ininya aja sih, nengok oh mana nih hasil gitu. Contoh gubernur Jakarta ya, Apa? Iya. Anies ya, Anies Baswedan gubernur ya. Iya kan. Nah, kalau menurut aku sih, kalau menurutku sih belum layak, belum layak. Karena apa ya? Karena dia yang rekam jejak dia apa gitu loh, hasil kerja dia ada nggak nih gitu loh. Mungkin Sebagian mungkin ada, karena kita di sini kan, Masyarakat kan. iya, kita di sini nggak tahu. cuma kan yang kita lihat kan mungkin di media ini kan ya nggak tahu bener enggaknya. Tapi contoh satu, misalnya cara Anies ngatasi banjir di Jakarta, dia buat sumur di jalan, pori-pori katanya kan gitu kan, udah dimasukkan ke tanah gitu kan, sumur. Jadi kalau aku cari beritanya itu memang jalanan di sana tuh banyak dilobangi gitu kan, dilobangi. Nanti di pinggir jalan, di pinggir jalan gitu. Di jalan itu dilobangi gitu kan. Sementara kalau kita di sini nih, jangankan sumur ini ya, kolam kita buat di tengah jalan pun nggak ngatasi banjir gitu loh. Iya, serius. Karena gini, karena kan kalau kita kan juga pernah belajar ada yang namanya sifat jenuh, kan gitu, dari tanah. Kalau mungkin cuma air hujan yang rintik, nggak ada kiriman dari lain-lain, mungkin bisa terserap. Cuma kan namanya di kota itu kan udah rata-rata aspal, tanah kan udah jarang. Nah, jadi kalau misalnya dibuat sumur, terus Pak Anies ini berharap air yang datang tadi itu bisa terserap di situ, itu kayaknya mustahil gitu loh. Mungkin volume hujan kita kan nggak tahu. Iya. Ya, Kita aja bisa jenuh loh, apalagi tanah gitu kan, ibaratnya gitu kan. Kita aja jenuh loh nengok retorika, nengok orang ini ngapa-ngapain, diskusi bahas kebijakan begini begitu, kita aja jenuh gitu loh. Apalagi tanah, hujan, dapat kiriman air lagi dari atas, udah pasti nggak tertampung. Kalau tempat kita di sini, jalan itu bukan sumur lagi, kolam di tengah jalan pun ada, tapi tetap banjir, nggak ngatasi gitu loh. Iya. Untuk kandidat calon presiden sekarang nih, Bang, itu kan ada beberapa ya kan. Aku sih nggak hafal. Ya, ada juga Pak Prabowo kan gitu. Pak Prabowo
aku juga nggak kenal sama dia gitu kan. Cuma yang aku lihat kata-katanya dia kan mantan TNI ya, mantan TNI, ada masalah mungkin di zaman Pak Habibie kalau nggak salah dia dicopot kan gitu. Eh, Permasalahan begini begitulah kan gitu. Ada juga yang bilang Pak Prabowo ini pelanggar HAM gitu kan. Cuma kan kita cuma bisa baca aja gitu, nggak tahu kan gitu. Tapi ya menurutku Pak Prabowo ini udah, waktu zaman Jokowi juga dia udah dua kali itu kalah terus gitu. Tapi memang semangatnya mungkin pantang menyerah, atau memang belum mengakui kalau dia tuh kalah gitu loh. Nah itu bisa jadi. Tapi jiwa Pak Prabowo ini kan walaupun di pemilihan yang lalu suaranya sedikit bang, tapi diangkat sama Pak Jokowi dengan Menteri Pertahanan. Betul. Iya ya, itu kan sifat lapang dadanya itu kan nerima dia gitu loh. Mungkin dari sistemnya Pak Jokowi dia kan udah ngerti gimana sistemnya Pak Jokowi itu untuk memajukan Indonesia itu kayak mana. Mungkin kan udah diajarkan. Ya, jadi dari kandidat yang ada sekarang bang, abang pilih yang mana ini antara yang ada lah? Kalau milih udah pasti yang menurut aku terbaik kan gitu kan. Kalau Anies menurut aku belum layak lah. Masih dia harus banyak belajar, harus banyak prestasi dulu kan gitu. Terus kalau Prabowo bagus, tapi aku nggak suka ya. Aku to the point aja. Aku nggak suka dipimpin sama berkaitan sama militer lah gitu kan. Menurutku ya kalau militer ya dia yang dipimpinnya prajurit gitu loh. Ya, masyarakat Indonesia nggak bisa kan gitu kan. Aku yang penting hidup ini kan ekonomi kita gimana gitu loh. Makanya aku lebih suka dipimpin orang yang dari kalangan bawah, kemudian dia berproses, berhasil dia sukses masyarakat. Artinya memang dari kalangan kita lah gitu, dari kalangan masyarakat. Terus kalau Pak Prabowo aku belum juga ya, karena memang latar belakang beliau lah aku juga belum. Kemudian kalau Ganjar aku suka cara memimpin dia gitu, walaupun aku nggak tahu nih karakter dia seperti apa, tapi aku suka. Aku nggak peduli kalau di nyoblos ini, aku nggak peduli partai bang. Aku nggak peduli mau partai apa aja, karena aku bukan orang partai gitu. Tapi aku lihat orangnya gitu loh. Apa kepribadian? Iya, lihat kepribadian. Ya walaupun di luar sana banyak orang bilang ini disuruh partai segala macam gitu kan. Aku nggak peduli gitu loh. Aku pilih orang itu yang memang aku tengok nih, oh bagus nih cara memimpinnya, bagus, ya udah. Itu yang cocok kan gitu kan. Jadi gitu aja. Karena permasalahan kita ini sekarang kan, kalau aku lebih suka sebetulnya kalau di Indonesia ini ada orang yang berani tegas gitu loh. Berani tegas. Artinya korupsi ini kan, ini sebetulnya yang buat kita nih susah kan gitu kan. Koruptor di Indonesia ini yang luar biasa. Ini yang maksudku, nggak usah pakai ham-haman lah kalau kayak gitu loh. Udah sikat aja gitu loh kalau aku gitu loh. Seharusnya uang yang dikorupsi bisa untuk masyarakat, bisa untuk bangun jalan, untuk fasilitas umum. Iya. Ini dipakai pribadi ya. Kan sama juga pencopet, terus rampok, kan itu kan sama sebetulnya, sama-sama masyarakat yang diserang kan gitu kan. Tapi lebih berat. Nah, itu kan harusnya kan lebih berat kan gitu. Makanya aku bilang, udah kenapa nggak dihabisin aja sih? Kenapa kok pakai ham-ham segala? Ini kasus besar loh gitu loh maksudnya. Ini nyangkut masyarakat, kenapa kok cuma sekedar banyak kali. Pening aku kalau di Indonesia ini bang ada kasus begini, prosesnya panjang begini
Itu maksudku, kalau ada di Indonesia ini pemimpin yang berani ya, ibaratnya berani itu udah ya hukuman mati gitu. Menurut abang yang korupsi itu dihukum mati gitu. Iya. Karena gini, Kadang bermiliaran, bertriliunan gitu ya. bukan karena gini loh, bukan karena aku ini orang biasa, bukan karena aku rakyat jelata aku bisa ngomong kayak gitu, karena aku bukan pejabat kan gitu kan. Enggak. Ya kalau seandainya pun kita di posisi mereka, ya udah pasti siap, karena kan kita disumpah tuh. Yang jadi pejabat, jadi presiden, jadi kepala daerah segala kan disumpah gitu loh. Yang gitu. Kalau memang nggak mau kita sama aturan itu, ya jangan jadi pejabat kan gitu. Ya jadi kayak kita gini aja, rakyat jelata kan gitu. Nyari butut, ya kan, bisa makan kan gitu ibaratnya. Tapi kalau memang dia mau jadi pejabat, menjadi kepala daerah, ya harus siap gitu loh. Harus siap capek, siap nggak tidur, siap melayani rakyat. Namanya pun ini ibaratnya mereka itu bertugas untuk rakyat kan gitu ibaratnya. Ya harus siap capek, harus jangan pentingkan diri sendiri lah gitu loh. Ya, yang dipentingkan itu udah pasti rakyatnya. Cuma kan kebanyakan kan kebalikannya gitu loh. Jadi ambisi inilah gitu loh. Panas nih bang ya. Iya, ini bang yang gue bilang gini. Kopi dulu bang. Siap. Kita nengok calon-calon ini. Kita lihat sebagian memang kan ambisi itu perlu gitu loh sebetulnya. Artinya dia punya semangat, dia punya kemauan itu. Tapi kita ini kan nggak bisa tahu nih sebetulnya ambisi dia ini untuk apa. Kan kita, untuk kita apa untuk dirinya sendiri sama keluarga-keluarganya kan gitu. Kan gitu, udah kebanyakan kali kasus. Makanya menurutku kita memang susah kalau untuk milih orang yang aku mau, nggak ada sih, berat sih memang untuk nyari orang yang sepenuhnya bisa mimpin Indonesia seperti yang kita harapkan itu. Ekspektasi kita susah lah kan gitu. Indonesia ini besar. Iya betul. Makanya nggak segampang itu. Mau orang pinter, orang sehebat apapun, orang yang pandai ngomong, pandai begini bla bla bla, belum tentu gitu loh. Belum tentu bisa segampang membalikkan telapak tangan menyelesaikan permasalahan di Indonesia. Enggak, karena musuhnya ngeri gitu loh. Orang itu aja berani gitu loh. Orang itu aja kalau misalnya ada lah, ibaratnya dalam sekelompok itu yang bukan orang yang bener yang ini, bukan orang yang korupsi yang dianggap nyeleweng, tapi malah orang yang bener. Ini udah lain sendiri nih, habisi mereka aja begitu gitu loh. Kenapa kita nggak bisa kayak gitu? Baik. Boleh kesimpulan dari percakapan kita malam ini gimana? Kesimpulannya Untuk kalau aku pemilihan 2024 yang menurutku mendekati seperti Pak Jokowi ya Ganjar. Baik. Yang lain belum. Tinggal nyari wakilnya. Aku siap nih. Kalau disuruh jadi wakil aku siap. Iya, siap bang. Hah? Wakil apa sekarang? Apa? Bukan wakil presiden. Jadi pemimpin keluarga aja lah. Indonesia besar. Iya, itu aja berarti. Jadi kesimpulannya itu bang ya. Jadi menurut teman-teman semua, ini percakapan sebagai orang awam. Jadi kalau ada kesalahan dari percakapan kami ini, kami minta maaf. Ini kita nggak ada nyinggung siapa-siapa kok bang gitu kan. Kita kan berbicara pendapat kita ya, kita bebas ya mau berpendapat. Yang penting kita nggak menjelekkan orang itu gitu loh. Jadi nggak perlu minta maaf bang. Rasaku nggak perlu minta maaf karena kita nggak menjelekkan siapa-siapa. Kita cuma ya kita anggap ini biasa aja, tapi nanti ada orang yang biarkan saja kurang enak dari pembicaraan ya, kita ini. Karena keyakinan orang beda-beda. Iya. Rambut boleh sama hitam, pemikirannya beda-beda. Oke bang, mungkin next kita bisa ngobrol seru lagi di channel
Rian Anthony Official. Buat teman-teman yang mau komen untuk tentang pembahasan ini, silakan komen. Gimana menurut kalian, siapa presiden yang kalian pilih? Itu hak kalian sendiri ya kan. Tentukan yang terbaik buat Indonesia ya kan Bang. Teman-teman jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini berkembang. Kita bahas-bahas yang terbaik untuk Indonesia. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.